Sama Vita. Gimana nih terkait dengan banyaknya praktisi hukum yang membela Nopi dalam kasus donasi Agus? Saya perlu jelaskan, praktisi hukum yang membela itu adalah teman-temannya RD Law semua itu. Mereka itu ingin ngetop, ingin tampil gitu. Mereka tidak tahu, mereka lupa yang dilawan adalah orang buta. Bahkan ada satu pengacara mengaku sebagai donasi. Ngapain? Terus minta dikembalin uang. Terus habis itu dia kami akan menyembuhkan. Itu kan orang gila yang kayak gitu ya. Itu nggak penting gitu. Jadi menurut saya, tolonglah lawyer-lawyer ini berpikir waras. Kenapa saya katakan berpikir waras? Ya. Gaya ngomong itu udah nggak ngejek-ngejek gitu. Kalau kita ini kan berbicara tentang dana donasi. Dana donasi ini, yang didonasi ini siapa? Agus, orang yang tepat, orang yang buta, yang perlu berobat. Nah, tapi gara-gara marah, dibuatlah cerita, oh uangnya ada nggak berobat, siapa yang nggak berobat? Di opname, tinggal masalah biaya kan? Kalau makin hemat, kan tidak ada masalah. Lu pikir kayak operasi usus buntu atau sunat pergi jam 2 jam langsung? Tidak, itu kan butuh waktu dan jadwal. Karena orang yang buta atau matanya rusak di Indonesia kan bukan cuma 1-2 orang, pasti banyak gitu, dan butuh penyembuhan, infeksi dan lain sebagainya gitu. Nah, teman-teman, ini jangan digiring gini. Kalau saya melihat lawan kita ini menggunakan cara-cara, dia bangga. Yang dipamer itu adalah postingan-postingan buzzer yang melawan kita. Padahal itu ada postingan kuncian. Postingan yang dimana dibuat, direkayasa mereka gitu. Dan kedua, anehnya gitu, kenapa dia getol banget sih mempertahankan 1,3 miliar? Tinggal terbuka aja tentang yayasannya itu, apa legalitasnya, apa dasarnya, apa perjanjiannya gitu. Saya lihat Denny Sumargo, saya dapat informasi bahwa yayasan tersebut tidak boleh membuka donasi, makanya dia tidak membuat donasi sendiri secara terang-terangan. Ketika ditawari oleh Denny Sumargo, dia senang dong, bukan gue yang minta, kan Denny yang minta. Tapi Denny juga menawarkan, minta nomor rekeningnya Agus, tidak salah juga kan. Nah, ada kalimat bantulah seikhlasnya. Nah, jadi jangan digerakkan donasi menarik uang kembali. Ini namanya justru para donatur yang sudah menyerahkan uang dengan sukarela kemudian minta tarikan, itu akan saya laporin nanti gitu. Ada pasalnya tuh? Ya, mereka mencemarkan nama baik. Oke. Seolah-olah dibuat kita menipu dia. Siapa yang menipu dia? Yang menyuruh kalian membantu Agus siapa? Kan Denny Sumargo. Dan yang dibantu ini kan orang buta, dan uangnya kan sudah di Nopi 1,3 miliar ya. Itu kan sangat mengganggu Agus gitu. Jadi kesannya Agus ini nggak mau balikin uang, bohong-bohongin orang. Agus itu dalam pengobatan, tahu. Nah, dan kalian harus ketahui bahwa ini dibuat seperti ini. Sepintar apapun si Nopi ya, mau membuat konferensi pers dengan wajah begini kemudian begitu, enggak akan. Gue akan uraikan bahwa sebenarnya ini adalah masalah sepele yang dimana bantuan sosial yang sifatnya bukan bencana alam tapi mata. Kalau mau dituntut dari awal, Nopi tahu bahwa matanya Agus nggak bisa diperbaikin lagi. Nopi udah bilang ya, kalau donasi itu ya bisa digunakan untuk membeli rumah ataupun rumah kontrakan yang bisa menghidupnya, karena kehidupan dia udah nggak dapat bekerja dari apa-apa. Nggak bisa ditulang punggung lagi ya. Kalau dapat uang 1,3 miliar, 1,5 miliar, ya di samping menggunakan untuk obat-obatnya bisa digunakan untuk dia membuka usaha. Nggak ada bahwa uang itu buat Agus dan seluruh orang buta. Nggak ada uang itu kalau nggak habis dikembalikan dinas sosial, nggak ada. Jadi kalau kita berpikir waras, uang itu buat Agus. Nggak tega kita ngelihat uang buat Agus kemudian diambil, dikuasai oleh Nopi dan yayasannya. Nah itu aja. Dan kalian ini kan kelihatan, lu mau jadi donasi, jangan jadi pengecaranya Nopi. Kalau si siapa namanya itu yang katanya ngaku lawyer dan ngaku donasi, donatur. Ya, dia merasa bahwa dia keberatan minta kembali. Habis dia minta kembali uang, dia bilang kami akan mengobati Agus sampai sembuh. Itu kan
kepribadian dan pernyataan ganda yang tidak layak dimiliki oleh seorang yang mengaku pengacara. Nyumbang berapa sih? Ya dia juga nggak bilang dia nyumbang berapa. Kalau donasi saya nyumbang ke rekening Agus itu 1 juta rupiah. Dan saya ikhlas, coba berani ngambil, tarik ke dinas sosial. Tak gugat nanti sekalian dinas sosial, dinas apapun, ya. Sekarang Agus berapa pakai apa bang? Pakai BPJS. Pakai BPJS. Iya, pakai BPJS. Saya nggak tahu juga tindakan karena saya kan baru menangani dia. Bang masih Hari ada ini saya nggak? belum dapat hasil laporannya. Masih ada nggak bang setelah dipindahkan ke rekening yayasan? Masih ada nggak yang masuk Ya, ke rekening Agus? saya menyarankan teman-teman saya sumbang aja, karena uang kan sudah di Novi. Jadi teman-teman semua, uang itu dari Novi. Yang Agus marahkan itu adalah posting negatif yang dia provokasi, tiba-tiba diputar lagi di laman media sosialnya dia, di Instagramnya dia, gitu. Dan memang kita temukan adanya upaya pemerasan itu ada. Ancaman dengan membuat takut akan melaporkan ke Dinsos, akan itu ada. Jadi Novi sekarang dalam keadaan ketakutan. Tapi kan Karena dia takut, karena dia menguasai uang itu. Nanti dia nggak bisa bilang, saya akan kembalikan. Nggak bisa. Lu waktu minta ke Agus, tujuan lu apa? Di samping lu takut-takutin, dana ini buat Agus tidak akan digunakan buat lain. Sekarang begitu dana udah ada, lu mau mengembalikan ke dinas sosial, ya. Nah terus Denny bilang, kalau dipakai atau dikasih orang lain, Denny akan mengganti gitu. Tapi ternyata Denny mengontak akan mediasi. Denny bilang tidak boleh pakai pengacara, tidak boleh ada kamera. Saya mau hebat banget kalau Den. Emang lu Tuhan di Indonesia nih. Tiba-tiba batal. Orang butanya udah 2 kali datang ke rumah saya untuk nunggu mediasi. Ternyata yang dibawa itu adalah Nopi. Kemudian ada lagi si Icang. Berarti kan Denny bentuknya komersil. Hanya ingin membuat media, membuat sensasi seolah-olah seperti itu. Makanya kita nggak perlu lagi klarifikasi ke Denny Sumargo. Tugasnya Denny Sumargo udah selesai. Denny tidak perlu klarifikasi nggak perlu, ya kan? Besok kalau dia mau podcast, habis itu kita bilang nggak jadi lagi, seenaknya aja, bisa kan? Nggak apa-apa kan? Nah, itu kan dia sendiri yang mulai seperti itu. Tapi masih banyak dukungan juga bang netizen untuk Novi setelah respon kemarin. Dia tidak, netizen belum mengerti. Hanya dibuat seolah-olah bahwa Novi ini punya tujuan baik loh. Emang Agus penjahat? Emang Farhad Abbas jahat? Uang di dia kan? Emang ada kita minta-minta uang itu? Ada ngemis-ngemis? Ya udah biarkan aja netizen. Kalau menurut saya itu netizen. Lu lihat netizen yang mana sih? Yang akun-akun bodong itu? Banyak loh itu kalau lu. Nggak ada, itu akun kuncian semua. Mana ada orang menyumbang minta balikin? Itu kalau orang menyumbang, kalau tidak ikhlas aja berdosa mas. Tidak ikhlas menyumbang aja berdosa. Itu kan namanya sumbangan loh. Ini udah ikhlas minta balik, terus memfitnah orang, lebih berdosa lagi. Bang, ini nggak sampai ada titik temu, gimana sih bang sampai akhirnya Ya sekarang saling menyerang? karena dia gitu? merasa terlalu pintar. Dia maunya apa itu bang? Nggak tahu. Waktu abang sebelum memegang Agus Kita nih. nggak mau apa-apa juga. Sekarang jangan tanya maunya dia apa, tanya sama dia. Nggak, Lu maksudnya udah artinya pegang uangnya orang, terus lu expose semua konvensi pers, membuat seolah-olah Agus ini penjahat apa? Emang nggak bisa lu baikin ya? Jangan hujat Agus orang baik, orang sakit, kita obati. Nggak bisa ngomong baik-baik begitu. Ya, sekarang kalau dia membuktikan Shopee, nanti kita kan Shopee akan dilaporkan. Dia menuduh uang Agus digunakan untuk membelanja Shopee kan? Nah, kita lihat apakah benar uangnya Agus itu digunakan untuk membayar Shopee. Kalau tidak, kalau itu digunakan uang pribadi hanya menggunakan rekening yang pernah keluar itu. Lalu saya bilang, kalau uangnya 1,3 miliar semua di Novi, terus uangnya mana yang mau dipakai gitu. Kalau masalah ada dipakai untuk berobat ya wajar-wajar saja gitu, nggak ada masalah. Cuman harusnya uangnya Agus kenapa bisa di Novi, di yayasannya kan gitu. Kondisi Agus gimana bang saat ini? Kondisinya Agus ya hancur karena psikis kan. Bahkan mereka mau bunuh diri suami istri. Mentalnya terganggu gitu. Sudah ke psikolog. Nah, terus kalian nggak bisa melihat bahwa Agus rusak gara-gara Novi. Sedangkan Agus mengatakan begitu. Ya kan saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dia merasa sakit hati, nangis. Di Uya-Kuya juga dia nangis kok. Dia teriak-teriakin Novi kok. Terus apa yang kalian bela Novi gara-gara Novi? Ya kalau Novi orang baik, ya udah biarin aja uang itu ke mana?
Kalau usah lagi diawasi, lagi diminta berapa hari ini beli cabai, beli tomat, beli terasi, beli garam, beli udang, dilaporin sama dia, betul nggak? Ya kan? Emang dia malaikat pencabut pencatat kebaikan dan keburukan? Kan tidak ada gitu. Dia tinggal mana aturannya bahwa akan terjadi harus begitu? Tidak ada aturannya. Buktinya, ketika dia kasih awal dari yayasan dia 23 juta, nggak ada gitu-gitu amat kok. Ya.